Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada pembahasan kita kali ini tentang bagaimana kita menjadikan rumah kita ini senantiasa berberkah. Karena rumah ini atau rumah-rumah kita ini adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Ketika rumah kita berberkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ini akan membawa maslahat bagi penghuni rumah tersebut. Ada rumah-rumah tertentu ya terasa rumah itu seperti neraka. Wal'iyadzu billah wa na'udzubillahi min dzalik. Namun sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai bisa menyebutkan ini? Karena faktor keberkahan tadi. Ya. Kalau kita melihat dari sisi kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita mendapati rumah beliau sangat sederhana, begitu sempit. Bahkan ketika beliau sholat, ketika beliau sholat malam, sholat sunnah di rumah beliau, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dia terkadang menggeser kaki Aisyah karena sempitnya tempat beliau. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa menyebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tentu banyak rahasia, banyak hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai seperti itu. Tapi secara prinsip itu semua karena keberkahan dalam keluarga beliau, keberkahan dalam rumah beliau. Ya, pertama, bagaimana menjadikan rumah itu sebagai tempat ibadah kita. Ya, tentu bagi laki-laki tempat ibadah yang baik adalah di masjid, terutama sholat 5 waktu. Dan untuk kaum wanita tentu di rumah. Itu seutama-utamanya ibadah. Meskipun kaum wanita boleh beribadah di masjid, boleh saja. Namun kalau dilihat dari sisi keutamaan, maka rumah-rumah mereka lebih utama dari masjid. Jadi sisi-sisi keberkahan itu. Pertama, rumah Rasulullah dipergunakan untuk ibadah. Ada sholat, ada zikir, ada qiyamul lail, ada keberkahan di rumah itu, qiraatul Quran. Dan ini penting. Agar rumah kita itu menjadi baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain makna-makna ibadah secara umum, maka rumah kita hendaknya dibacakan Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau menjadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Kenapa? Rumah seperti kuburan itu adalah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan ayat Al-Quran. Tidak dibacakan ayat Al-Quran. Karena memang di kubur kita dilarang untuk membaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maka agar rumah kita itu bercahaya, agar rumah kita itu berberkah, maka dibacakan Al-Quran. Apalagi yang penting nih syaitan
itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, secara spesifik surat Al-Baqarah, Ali Imran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bacalah, ya, Iqra'u surat Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Ya, bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya, fa inna syaitana yanfiru minal bait yuqra'u fihi suratul Baqarah wa suratul Imran. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, la yastati'uhal batalah. Ya, rumah yang dibacakan Al-Quran, ya, secara khusus surat Al-Baqarah, Ali Imran, maka sihir pun tidak akan bisa mengenai rumah tersebut. Jadi agar rumah kita berberkah tadi, jadikan sebagai sarana ibadah, kemudian penuhi dengan Al-Quran. Ya, ibadah di sini bisa termasuk di dalamnya taklim, kajian ilmu agama. Yang selanjutnya adalah hindarkan rumah kita itu dari patung-patung dan gambar-gambar bernyawa. Ya, dari gambar-gambar bernyawa, ya, foto-foto dan sebagainya jangan dipajang di dinding-dinding, karena itu akan mempengaruhi, apalagi ada patung, ya, karena malaikat, ya, malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada patung-patung atau gambar-gambar yang bernyawa. Yang selanjutnya, agar rumah kita berberkah, hindarkan dari musik, ya, hindarkan dari musik, ya, karena selain akan merusak hati dan merusak, ya, tatanan hati-hati manusia, maka malaikat tidak akan mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa, ada, ya, alat-alat musik atau musik di dalamnya. Kemudian tidak memelihara anjing, ya, tidak memelihara anjing. Ya, ini penting karena, ya, kadang orang begitu mudah ya memelihara anjing, padahal, ya, anjing itu kalau dipelihara satu hari bisa satu kebaikan hilang. Ya, satu kebaikan hilang, subhanallah. Yang dibolehkan hanya satu, anjing untuk berburu, ya. Ya, anjing untuk menjaga, ya, menjaga dan berburu. Nah, ini tentu tidak dilepas liar dan dia ditempatkan pada tempat yang khusus yang terlatih. Ya, adapun anjing secara umum yang, ya, kita lihat, tentu ini bisa menghabiskan pahala kita. Serta secara umum, agar rumah kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan rumah tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada maksiat di dalam rumah tersebut. Insya Allah ketika hal-hal yang kita sebutkan tadi bisa dijalankan dengan baik, diamalkan, rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu akan berpengaruh terhadap isi keluarga tersebut, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Selamat mencoba dan selamat yang merasakan perubahan dalam rumah-rumah kita, termasuk pengaruhnya di dalam kejiwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.